Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya hari ini kita bisa menyelenggarakan acara webinar STI VIP 101 dengan topik Living Laboratory of Intelligent Transportation System in Indonesia, Research and Startup Projects. Perkenalkan, nama saya Surya Mirandi Nasution dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam webinar kali ini. Alhamdulillah, kedua pembicara kita hari ini, Prof. Emir dan Pak Iwan sudah hadir, dan ada baiknya untuk menghemat waktu, webinar ini kita mulai saja. Nah, dalam webinar ini akan kita dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, penyampaian materi dari masing-masing pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk pembicara, saya persilakan sekitar 30 menit untuk penyampaian materinya. Dimulai nanti dengan Prof. Emir terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan Pak Ivan. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan membacakan secara singkat CV dari Prof. Emir selaku pembicara pertama kita hari ini. Oke, Prof. Emir berasal dari kelompok keahlian teknik komputer di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Kemudian ini ada riwayat pendidikannya, Doctor of Philosophy dengan mayornya Satellite Communication di University of Surrey pada tahun 1997. Kemudian Master of Science-nya juga sama dari University of Surrey di tahun 1994. Prof. Emir merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992. Riwayat kerja dari Prof. Emir pada tahun 2002 merupakan staf pengajar dari STI ITB sampai sekarang. Dan per tahun 2020, Prof. Emir menjadi ketua kelompok keahlian teknik komputer. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Senat STI ITB dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ini adalah kegiatan penelitian dari Prof. Emir yang dilakukan selama ini. Yang pertama itu ada Intelligent Transportation System, kemudian satelit berbasis onboard internet, satelit CubeSat Maritim, Automatic Identification System atau AIS. Kemudian ada juga sistem pembayaran mobile dengan Near Field Communication Smart Card. Gembok elektronik berbasis Internet of Things, Mobile ID berbasis iKTP. Prof. Emir telah mempublikasikan lebih dari 90 makalah, paper, jurnal, proceeding internasional, dan sekitar 5 makalah pada jurnal atau proceeding nasional. Prof. Emir telah meluluskan mahasiswa bimbingannya sebanyak 40 orang program sarjana, kemudian 73 mahasiswa program magister, dan 3 orang program doktor. Begitulah kurang lebih pembacaan dari CV-nya Prof. Emir. Kemudian saya persilahkan untuk Prof. Emir langsung menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih. Selamat datang semua hadirin. Maaf tadi ada gangguan karena linknya itu sudah kita distribusikan pakai SID, tapi SID-nya kelihatannya ini tidak jalan. Rupanya kurang reliable kelihatannya. Jadi pas di waktu akhir tadi baru didistribusikan yang ini pengalaman, jadi lain kali harus distribusikan passwordnya juga, username dan passwordnya. Jadi ya itu. Jadi rupanya kalau yang belum tentu jalan link-link yang singkat
Oke, sekarang kita lihat apa terlihat? Terlihat, Prof. Lihat, Prof. Lihat, Prof. Terima kasih. Jadi presentasi siang ini dengan judul Living Lab of Intelligent Transportation System in Indonesia. Ini kita dalam konteks riset dan startup itu untuk di dalam universitas. Jadi saya akan lanjutkan. Apa itu Intelligent Transportation System? Itu bisa didefinisikan sebagai an umbrella term. Jadi itu satu payung ya, yang untuk a range of technologies including processing, control, communication, and electronics that are applied to a transportation system. It also include an advanced approach to traffic management using artificial intelligence. Jadi memang kita di sini fokusnya di penggunaan artificial intelligence untuk traffic management. Gitu. Jadi kalau dilihat, ini dia. Jadi ada di sini ada intelligent transportation system dan connected vehicles. Jadi di sini ada cakupannya. Jadi kalau secara menyeluruh, ya, yang lebih menyeluruh lagi, jadi intelligent transportation system itu berhubungan dengan connected vehicle. Ya, jadi ini ada standarnya sendiri, ya. Vehicle to vehicle. Ya. Lalu di sini ada standar untuk vehicle to vehicle communication, juga vehicle to system. Nah di sini ada juga nah itu bagian vehicle, ya, connected vehicle. Lalu ada juga di yang intelligent system itu bagian roadside, ya, CVN, intelligent system, di sistemnya. Ini berkaitan dengan vehicle detection, traffic controller. Lalu di sini juga ada network interface devices untuk ke backhaul atau untuk ke backhaul. Nah di sini, ini traffic management center dalam ITS system. Ini meliputi traffic control system, ada central back office network, dan lain-lain. Nah di sini ada, ini external supportnya. Nah kita nggak masuk di sini. Jadi sebenarnya intelligent transportation system itu sangat luas. Jadi termasuk juga ini, ya, apa namanya, driverless car. Nah itu termasuk juga intelligent transportation system. Tapi fokus kami bukan di situ. Jadi kalau dilihat, why is an ITS needed? Nah ini dari ini Science Direct, dari ITS Big Data Application and Service Platform. Ini ada 3 klaster besar. Yang pertama government, enterprise, yang kedua enterprise, yang ketiga public user. Kalau lihat government itu, ini tujuannya untuk traffic management and guidance, road planning, lalu road preparing, emergency response, lalu di sini untuk kalau termasuk bus supervision and management. Kalau enterprise itu vehicle schedule, ya, untuk logistik, lalu juga accident real time alarm, lalu commercial data analysis. Kalau public user itu, nah ini yang kebanyakan dari kita ini public user itu elaborated geo-info service, akurat real-time road condition service, akurat traffic info service, real-time vehicle info service, lalu parking guidance service. Nah ini yang public user ini yang kita sering gunakan sehari-hari.
yang paling banyak contohnya kan kalau kita itu untuk navigation biasanya. Navigation itu biasanya apa? Pakai contohnya Waze atau Google Map dan lain-lain. Nah, ini di sini yang ITS research topik yang kita kerjakan itu meliputi pertama traffic management. Di sini menggunakan artificial intelligence untuk contohnya incident detection and data collection, lalu ada sensor detection. Di sini data sheet that offer continuous video and sensor reading data. Lalu pedestrian management, di sini using AI to manage services for pedestrian. Dan juga automation, jadi equip vehicle infrastructure with the ability to enable the safer and more efficient movement of goods and services. Nah, ini kita masuk sekarang ke traffic management. Nah, ini. Jadi traffic management nah ini yang sehari-hari kita gunakan, bagaimana kita mencegah, yaitu tapi secara personal. Jadi secara personal bagaimana mencegah kemacetan. Jadi itu yang dilakukan seperti Waze atau Google Map adalah mencari rute alternatif atau mencari rute alternatif yang tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, ini. Tapi yang jadi masalah ini kalau keadaan seperti ini. Jadi buntu sudah. Nah, ini ya, sering yang kita ada, terutama di Jakarta gitu. Nah, ini kalau seperti ini buntu. Nah, ini yang tantangan kita di sini sebenarnya. Gitu. Nah, lalu di sini ini sensor. Jadi kalau sensornya sendiri yang kita gunakan, nah ini yang kita gunakan adalah CCTV. Ya, seperti di kanan di sini. Jadi sekarang sudah tool. Nah, ini infrastruktur software-nya sendiri sudah tersedia. Jadi teknologinya sudah siap untuk menggunakan CCTV sebagai sensor. Jadi itu dari software sendiri memang menggunakan deep learning atau artificial intelligence. Di sini yang kita bisa dapat di sini contohnya ini kepadatan, kita bisa hitung berapa jumlah mobil, berapa jumlah motor, lalu juga kecepatannya. Jadi di sini kita bisa tahu kecepatan masing-masing mobil sehingga bisa dirata-ratakan. Nah, ini yang sekarang ini kemajuan teknologi yang sangat terlihat. Ini kelebihan pada tren sekarang adalah CCTV sebagai sensor. Tapi selain itu bisa juga sensor itu menggunakan informasi dari sosial media seperti Google Map atau Waze. Tentunya harus kerjasama, harus ada kerja. Tapi ada beberapa memang aplikasi yang open, seperti OpenStreetMap dan mungkin TomTom dan lain-lain. Nah, itu jadi kita coba hibrid karena tidak semua jalan ada CCTV. Nah, CCTV pun perlu izin, ya. Perlu izin. Jadi harus kerjasama dengan smart city di masing-masing lokasi. Nah, ini contoh pedestrian management. Nah, terutama di semasa COVID itu ini penting untuk social distancing. Jadi menjaga jarak atau social distancing juga. Nah, ini sebenarnya bisa juga mengatur lalu lintas pejalan kaki. Nah, ini automation, contoh automation. Jadi, nah sebenarnya seperti
apa namanya, aplikasi navigation application seperti Waze, itu Google Map, itu contohnya itu juga itu salah satu tool untuk automation. Jadi mengatur sampai ke lane-nya, jalurnya. Bisa juga jadi kita harus mengambil jalur mana. Nah, itu untuk jadi kalau ya, bisa jadi semua orang yang lewat jalan itu diatur oleh aplikasi atau diatur oleh satu sistem yang interface-nya adalah aplikasi di handphone. Ya, kenapa? Karena yang sekarang semua orang bisa akses adalah handphone atau smartphone. Nah, jadi itu automation-nya. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah sini European Mobility Startup Landscape. Ini untuk Intelligent Transportation System. Jadi banyak sekali kesempatan startup dalam Intelligent Transportation System ini. Jadi apalagi kenapa gitu ya? Kenapa Intelligent Transportation System? Karena memang sehari-hari yang kita hadapi, terutama di kota-kota besar, adalah kemacetan. Kemacetan juga di Indonesia yang luas, ya, dengan wilayah Indonesia yang luas. Kalau kita pergi orang Bandung ke Jakarta, atau orang Jakarta ke Bandung atau ke Surabaya, nah itu biasanya tidak tahu jalan, jadi nah itu yang keperluan dari kebutuhan yang ada pada Intelligent Transportation System di Indonesia. Makanya itu ini menjadi Intelligent Transportation System adalah dapat menjadi bidang yang bisa digeluti oleh startup di Indonesia. Nah, ini kalau kita beralih ke di sini yang riset yang kita lakukan, yaitu road traffic prediction using machine learning. Nah, di fokus kita adalah novelty kita adalah di heterogeneous traffic flow. Jadi apa maksudnya heterogen itu? Heterogen di sini adalah kalau kita pakai Waze atau Google Map itu biasanya jadi mau motor, mau mobil itu kita disamakan. Nah, ini di sini kita membedakan. Jadi kita membedakan perlakuan. Jadi di sistem kita bedakan perlakuan pada motor dan sedan, mobil. Nah, itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu memang di Indonesia sekarang itu bisa kalau di jalan itu lebih banyak motor. Ya, jadi kalau dulu mungkin mobil yang dominan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi dan lagi untuk itu mungkin jalan alternatif untuk motor itu bisa masuk gang, jalan-jalan kecil. Nah, itu itu kelebihannya, perbedaannya motor dengan mobil. Kalau mobil tidak bisa, harus jalan reguler, jalan besar. Nah, di sini. Jadi kalau dilihat, ini masalahnya adalah traffic jam, kemacetan. Jadi vehicle speed decrease to below of the threshold for certain time. Nah, ini menyebabkan longer travel time. Nah, ini yang di traffic jam berlaku itu artinya ada traffic volume exceed the road capacity. Nah, kalau data BPS itu 2017 itu ada 22 juta mobil. Nah, motornya adalah 113 juta. Di mana di Indonesia pertumbuhannya biasanya 7,5%, kurang lebih 7,5% per tahun. Nah, di sini total length of paved road itu 321 km. Nah, jadi kalau di sini jadi bisa kalau dihitung ya kapasitas. Jadi
ada 160.000 mobil pada saat bersamaan. Nah, jadi increase in yang jadi masalah the increase in road length is insignificant compared to the increase of number of vehicles. Jadi penambahan panjang jalan itu tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan baru. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau lihat permasalahan di sini, maka tidak akan sampai kapanpun tidak cukup, tidak mencukupi, tidak jalan di Indonesia tidak mencukupi untuk jumlah mobil yang ada, mobil dan motor. Nah, ini contohnya, jadi one of city in Indonesia suffer a loss due to congestion itu sampai 12,8 triliun itu tahun 2010 dari Indonesia Expat.biz. Nah, ini 2019 itu sampai 65 triliun. Ini loss caused by traffic jam. Nah, ini jadi kerugian karena diakibatkan oleh jalan macet. Nah, ini kalau lihat traffic index Indonesia itu dari Numbeo tahun 2019 itu Jakarta itu 7 worst country. Di index value-nya 255,21. Di Bandung sendiri ada mirip ya, 214,73. Nah, itu. Jadi memang tantangannya intelijen transportation system itu tantangannya sangat besar di Indonesia. Nah, jadi tadi pakai machine learning. Jadi metodologinya dengan machine learning. Nah, ini jadi perlu data collection, jadi history data collection yang di sini mencakup data itu time, waktunya adalah hari dan jam. Lalu geospatial data di sini origin dari mana mau kemana mobilnya. Lalu di situ yang penting juga lebar jalan. Kenapa? Karena lebar jalan ini penting untuk heterogen. Jadi kalau jalannya kecil itu hanya bisa dilalui oleh motor. Nah, itu pentingnya lebar jalan. Lalu di sini weather. Jadi weather itu tentunya berlaku untuk lokasi tertentu. Ya, weather itu mencakup lokasi tertentu dan weather-nya adalah weather itu contohnya hujan, cerah, plus temperatur dan humidity. Nah, di sini ada dua yang kita gunakan, ada static dan growing. Nanti kita lihat. Nah, ini kalau dilihat data setnya. Nah, ini dari 24 jam, ini sebaran keadaan lalu lintas. Jadi dari 24 jam itu sebenarnya 70% itu lancar. Ya kalau malam itu lancar. Kalau malam itu di atas jam, mungkin di atas jam 8, ya jam 9 itu lancar. Kalau di Bandung ya, di Bandung. Nah, jadi kalau dilihat itu, yang namanya macet itu hanya 1% sebenarnya. Nah, tapi 1% itu di saat mungkin orang berangkat kerja, jadi waktu-waktu esensial. Jadi sebenarnya ada waktu-waktu esensial 1% ini yang macet, yang dimana semua orang ada di jalan raya. Nah, itu yang jadi problem itu sebenarnya 1% itu dari 24 jam. Makanya kita berpikir kenapa kok jadi mungkin ada baiknya kita mengatur kapan orang ada di jalan raya. Nah itu. Kenapa? Karena macet itu yang penyebab yang bikin macet ya, waktu macet itu hanya 1% dari 24 jam. Nah itu. Nah ini. Jadi setelah kita tes pencarian algoritma
machine learning yang terbaik. Nah, ini kita memutuskan menggunakan Bayes classifier. Jadi ada statik, ada adaptif. Maksudnya ini ya, adaptif untuk growing. Jadi yang ini statik. Jadi ada data itu, datanya lalu diolah. Kalau ini datanya tumbuh. Jadi karena kita memang ini karena supaya lebih sustain dan ini biayanya lebih rendah, kita gunakan adaptive based classifier. Jadi growing data. Jadi data itu bertambah terus. Jadi data bertambah. Jadi perhitungan itu on the sky gitu. Nah ini yang tadi itu. Jadi dilihat dari sini maka kita memutuskan menggunakan adaptive based classifier. Nah, ini kalau dilihat performance comparison between other method, jadi memang kita yang membedakan dengan lain itu ini adalah penggunaan adaptive based classifier di mana kita memang fokus pada growing data. Nah, ini. Jadi kalau lihat di sini, nah di sini yang statik, di sini yang adaptif. Nah, di sini. Jadi di sini testingnya 25%, lalu di sini 25%. Nah, ini yang growing. Ini kalau dilihat di sini, maka di sini growing ini naik. Ya, ininya akurasi dan precision-nya naik, makanya kita gunakan adaptive based classifier. Kalau dilihat yang lain itu pada saat penggunaan untuk growing data, untuk statik itu mungkin lebih bagus dari ini adaptive based classifier. Begitu penggunaan growing data itu malah turun, jadi tidak begitu cocok untuk growing data. Nah itu untuk prediksi. Nah sekarang yang berikutnya dalam riset kami juga kami melakukan namanya route recommendation. Nah ini jadi improve. Jadi kita gunakan di sini kita sensor yang kita pilih adalah CCTV, terutama public CCTV. Lalu juga bisa bilang sosial media atau aplikasi itu seperti TomTom atau OpenStreetMap. Nah itu. Jadi di tempat yang kita bisa akses CCTV-nya kita pakai CCTV, tapi di jalan yang tidak ada CCTV-nya kita gunakan sosial media. Di sini salah satu alternatifnya adalah TomTom. Nah di sini dari sini CCTV tadi dapat menghitung kepadatan, lalu juga kecepatan, lalu di sini weather kita dapatkan dari sosial media, aplikasi yang open application, open data. Nah di sini lalu kita dari history kita dapat dengan machine learning kita dapat prediksi traffic condition. Nah, di sini kalau di sini error. Nah, di sini ini error. Jadi kita coba lihat object detection using CCTV, ada di sini ada errornya. Nah, jadi error juga. Nah, ini tergantung CCTV-nya di mana. Nah, ini untuk speed calculation. Nah, ini speed calculation using CCTV. Jadi kita coba. Ada error rate-nya. Di sini error rate antara 12 sampai 53%. Nah, jadi kita dalam ininya metodologinya kita ada proses ekuivalensi dari kendaraan.
karena heterogen. Jadi kalau dilihat di sini satu mobil itu sama dengan setara dengan 5 motor. Jadi setara dengan 5 motor. Nah, ini satu bus itu setara dengan 1,3 mobil. Jadi bus memang pasti lebih besar daripada mobil, motor 1/5-nya. Nah, jadi di sini ada ini untuk kapasitas jalannya, jadi bisa dihitung. Jadi kalau misalnya ada menghitung kepadatan, ya. Jadi di sini kalau mobil dikali 1, kalau motor dikali 0,2, kalau truk dikali 1,3. Nah, ini untuk menghitung kepadatan. Jadi penyetaraan berbagai jenis kendaraan. Nah, di sini contohnya. Jadi, nah ini kalau pakai TomTom, contoh data yang disediakan, yang kita ambil dari TomTom. Jadi di sini ada current speed, ada free flow speed. Nah, jadi dari sini kita dapat tingkat kepadatan, lalu level keadaan lalu lintas, ini level kemacetan. Berapa nilai level kemacetan. Nah, jadi di sini nanti masuk ke data set ini ya. Karena memang kita harus akui kalau cuaca itu mempengaruhi kemacetan jalan. Ini cuaca, lalu waktu juga. Kalau malam jelas sepi. Nah, ini yang dari situ dan nah ini perhitungan degree of saturation. Jadi perhitungannya kita pakai degree of saturation untuk mendapatkan traffic condition. Nah, jadi ada 2 metode, 2 sensor, 1 CCTV ini. Yang ini tanpa CCTV seperti tadi. Ini TomTom misalnya. Jadi di sini ada perhitungannya. Jadi DS itu degree of saturation atau derajat kejenuhan. Ini merupakan rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Jadi ininya satuan mobil penumpang, berapa mobil penumpang per jamnya. Nah, ini kita ikuti standar dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Jadi ini degree of saturation untuk CCTV dari traffic flow dikali traffic light cycle. Traffic light cycle itu berapa lama hijaunya, lalu di sini ada saturation-nya, ada green time. Nah, ini yang tanpa CCTV. Jadi kita lihat di sini adalah current speed dibagi free flow speed. Jadi free flow speed itu kecepatan tertinggi di jalan tersebut yang boleh. Nah, itu. Jadi kita dapat di situ degree of saturation. Nah, dari situ nanti dari angka dari nilai degree of saturation ini kita kita buat definisinya untuk ke traffic condition. Jadi kalau lancar tuh DS-nya di bawah 0,25, sedang, padat, dan macet. Jadi macet itu kalau di atas, DS-nya di atas 0,75. Nah, di sini traffic condition prediction, tadi pakai Bayes classifier, ya, adaptive Bayes. Jadi untuk itu namanya knowledge growing Bayes classifier. Jadi adaptive Bayes classifier karena datanya bertambah terus setiap saat. Nah, di sini. Nah, di sini ada namanya NKJ. Di sini NKJ nilai kapasitas jalan. Nah, ini NKJ itu adalah nilai kapasitas jalan. Di sini NKJ itu parameter. Di sini ada, jadi ada untuk menghitung NKJ ada
ada CI dan XIJ. XI itu ada traffic condition, heterogeneity, weather, temperature, humidity, road length, and compatibility. Nah, di sini jadi combine with coefficient. Nah, ini kalau dilihat di sini, jadi tujuannya apa? Nah, ini. Jadi di sini di compatibility itu ini. Jadi dia untuk ada jalan yang kalau kecil ya dia compatibility hanya untuk motor. Kalau jalan besar baru bisa untuk mobil. Nah, itu maksudnya. Nih, di sini dihitung. Nah, ini untuk apa? Untuk finding road. Nah, ini nah nanti pengguna ini harus memasukkan kriterianya. Nah, jadi contohnya, jadi kalau kita di sini, nah ini angka-angka ini untuk kriteria kalau mencari dengan motor misalnya, kita ingin mencari jalan yang temperaturnya rendah, jadi nggak panas. Jadi di sini dengan memasukkan koefisien ya, dengan XI, di mana kita kriterianya adalah ini weather temperatur. Nah, weather dan temperatur. Nah, kita cari di sini di sini angka NKJ untuk setiap ruas jalan. Nah, seperti biasa. Nah, ini kita cari misalnya dari Juanda titik sini ke Gudang Utara. Nah, di sini ada berbagai alternatif. Nah, nanti kita cari dari titik Juanda ini ke Gudang Utara yang dengan kita jumlahkan semua angka ini untuk mencari rute dan cari yang paling kecil. Nah, itu yang pakai mencari jumlah NKJ terkecil dicari dengan algoritma Dijkstra shortest path. Jadi ini, nah itu. Nah, ini tapi angka ini berdasarkan kriteria yang kita pilih. Jadi mungkin bisa saja kriterianya adalah traffic condition. Jadi kita mencari yang paling tidak macet. Bisa aja dengan mencari yang tidak macet ini malah jalannya lebih panjang. Nah, bisa aja kita di sini tadi kan temperatur, compatibility. Nah, ini compatibility misalnya ini motor. Jadi hanya untuk jalan yang bisa hanya untuk motor. Jadi kita cari jalan tikus misalnya, yang ke ganggang untuk motor supaya lebih cepat. Nah, itu contohnya. Nah, itu. Nah, ini kita masuk ke traffic. Nah, ini itu di Bandung. Nah, ini contoh. Ini ada traffic prediction di Jakarta di daerah Blok M. Nah, di sini machine learning modelnya yang setelah kita bandingkan yang terbaik itu decision tree, lalu inputnya daytime weather, nah outputnya level kemacetan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita, nah ini contoh pada hari Selasa, ya, mulai dari jam 6.30 di ruas jalan ini kita lihat. Nah, ini mulai ini setiap 15 menit. Ya. Jadi merah itu yang lebih macet daripada hijau. Nah, ini kuning. Jadi hijau, kuning, merah. Nah, ini pada jam-jam tertentu. Nah, ini jadi kalau dilihat nih memang jam-jam tertentu itu pas jam pulang kantor atau jam berangkat kantor itu memang jam yang selalu yang macet. Nah, ini juga. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita visualisasi tingkat kemacetan di daerah Blok M. Nah, selain itu kita gunakan artificial intelligence untuk city parking management. Nah, ini kerjasama dengan Bandung Smart City. Jadi karena, nah ini contoh kalau, nah ini ya banyak orang karena kekurangan tempat parkir banyak orang bandel padahal di sini ada jelas ada
dilarang parkir di sini. Nah, sini. Ya, jadi di sini perlu ada law enforcer patrol dan log relating vehicle yang biasanya. Nah, ini dengan computer vision dan artificial intelligence we can create better solution. Jadi ada warning di situ. Jadi sebelum orang itu parkir kita kasih tahu dulu bahwa di situ dengan suara. Jadi apa kelebihannya? Require less resources since human only require to further filter the detection result, lalu seamless integration to electronic tilang currently used in traffic light. Nah, itu kelebihannya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di sini dengan CCTV, kalau kita define bahwa di sini tidak boleh parkir, nah, misalnya asumsinya, maka di sini dengan computer vision kita dapat mendeteksi mobil-mobil ini. Nah, kalau kita deteksi sini, kita rencananya bikin ada di sini halo-halo pakai TOA itu. Jadi kita akan halo-halo ke pengendara di sini sebelum mereka ditilang. Gitu. Jadi kita halo-halo supaya mereka harus pindah parkirnya karena di sini daerah zona tersebut adalah zona dilarang parkir. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, nah setelah itu ya, nah itu lakukan. Tapi di sini bagaimana dengan di Jakarta tadi? Karena tadi gitu kan. Nah, ini selain itu kepadatan, bagaimana kalau seperti di awal tadi, bagaimana? Kalau kepadatan seperti ini, makanya kita yang selanjutnya riset yang juga di sini kita kerjasama dengan Pak Ivan ya, Pak Ivan itu postdoktoral di Korean Advanced Institute of Science and Technology. Nah, di situ Mas Ivan ini dibuat traffic simulation. Jadi traffic simulation dengan queuing theory di sini untuk jadi kita coba gitu, kita coba kepadatan sini kita dapat kepadatan atau kita bisa prediksi kepadatannya, lalu kita simulasikan. Nah, kalau misalnya dengan simulasi ini, sebenarnya kita bisa mengatur traffic management, bisa mengatur. Jadi pengendara harus kemana? Ya harus belok atau yang lebih ekstrim lagi bahwa kita menggunakan scheduling atau menggunakan handphone. Jadi handphone, jadi pengendara misalnya mau dari Rawamangun mau ke Tamrin, nah itu dia daftar dulu. Nah jadi dari situ dari daftar itu maka dia dapat schedule jadwal dia bisa berangkat jam berapa. Nah itu jadi dengan begitu dengan semua yang terschedule maka tidak kemacetan seperti ini dapat dicegah. Nah itu. Jadi kalau pulang kantor misalnya, lalu kita masukkan di aplikasinya, saya mau dari Tamrin mau ke Rawamangun, maka kita mungkin itu dulu booking dulu time segini. Nah kalau nggak bisa mungkin kita mau pulang misalnya jam 5, nggak bisa supaya diatur oleh sistem bahwa supaya nggak macet. Nah, itu mungkin dia baru dapat bisa pulang jam 7. Nah, kan lebih bagus dia tunggu di kantor gitu ya atau main dulu ke mall daripada dia macet di jalan gitu kan. Kalau macet di jalan kan jadi bensin boros gitu. Lalu lingkungan kena banyak gas CO2 gitu ya. Gas CO. Nah, jadi itu kelebihannya kalau jadi traffic management. Nah, itu nanti dengan menggunakan traffic simulation yang akan dijelaskan berikutnya oleh Mas Ivan. Nah, itu jadi intelligent transportation system itu sangat luas cakupannya dan terintegrasi satu dengan lainnya. Nah, itu bagian saya cukup. Nah, selanjutnya
nanti dilanjutkan oleh Mas Ivan. Ya, terima kasih. Oh, Sekian. terima kasih sekali Pak Emir. Pemaparannya sangat menarik sekali. Bagi yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti akan ada sesi pertanyaan di bagian akhir setelah Pak Ivan presentasi. Oke, selanjutnya pemateri kita yang berikutnya adalah Pak Ivan. Saya akan membacakan CV beliau secara singkat. Oke, ini adalah Pak Ivan Kristianto Singgih. Beliau adalah postdoctoral research di KAIS Korea. Kemudian beliau juga memiliki beberapa proyek seperti Smart Manufacturing Education, terus kemudian Recommendation System for Optimal Tire Design, Torpedo Ladle Car Pairing and Routing Optimization, Development of Window Frame Cutting Algorithm, Technological Development of Low Carbon Automated Container Terminal Project. Nah, Pak Ivan ini juga sudah melakukan publikasi cukup banyak. Itu ada di beberapa jurnal ternama. Di sini disebutkan ada 5 jurnal yang terindeks Web of Science, kemudian ada 3 jurnal di Scopus Q2 sampai Q4. Kemudian Pak Ivan ini juga sebagai reviewer di jurnal paper Web of Science dan Scopus, dan memberikan beberapa keynote speeches, jurnal editorial board member, dan technical program committee member of conference. Nah, ini adalah research interest-nya dari Pak Ivan. Itu yang pertama logistik system, container terminal, drone routing, kemudian juga operation research, smart system, ada smart city, smart port, smart manufacturing, smart logistik, dan sebagainya. Kemudian machine learning juga. Kemudian serious game development, blockchain, mathematical modeling. Nah, jadi Pak Ivan ini seperti yang dibilang tadi dari Pak Emir, traffic manajemennya juga luar biasa. Nah, kalau begitu silakan Pak Ivan untuk melakukan presentasinya. Ya, terima kasih Pak Surya. Saya mohon izin share screen ya. Sama-sama. Apa sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi yang saya hormati Prof. Emir, saya sudah diajak untuk diskusi dan riset bersama-sama. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Dan hari ini akan coba membagikan apa yang sedang kami kerjakan tentang rekomendasi rute bagi pengguna jalan berdasarkan simulasi, dan informasinya bisa disampaikan juga lewat aplikasi yang dipakai oleh pengendara. Ya, jadi secara umum tadi kalau menambahkan yang Pak Surya sampaikan, latar belakang saya sebetulnya dari optimasi sistem logistik dan sistem produksi, jadi penentuan schedule dan routing. Lalu akhir-akhir ini saya baru mulai menerapkan machine learning karena data kan sangat banyak sekali. Salah satunya ya kerjasama dengan lab-nya Prof. Emir saat ini. Ya, jadi sedikit menambahkan yang tadi sudah dipaparkan Prof. Emir, pada dasarnya industri 4.0 itu fokusnya dengan melakukan pengambilan data secara real time menggunakan banyak informasi yang ada saat ini. Jadi informasi pada dasarnya sudah sangat banyak ada di sekitar kita, termasuk karena kita pakai handphone dan kita pakai internet. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan supaya bisa jadi manfaat untuk kita semua. Jadi inisiasinya sudah ada banyak sekali di berbagai negara, termasuk Indonesia sekarang juga terus banyak mengembangkan machine learning-nya. Bidangnya banyak, termasuk di logistik, termasuk di service, smart building juga, jadi alat-alat yang otomatis terhubung dengan handphone untuk menyalakan matinya, alat-alat elektronik itu juga sudah banyak sekali, termasuk salah satu contohnya di Korea. Dan yang hari ini kita akan fokus ke smart mobility atau smart traffic. Jadi beberapa informasi yang kita bisa pakai selain menggunakan tadi big data yang sudah disampaikan Prof. Emir, ada juga beberapa pendekatan yang menggunakan RFID, jadi kita tahu lokasi barang secara real time, sehingga informasinya bisa kita pakai untuk optimasi keputusan kita saat ini.
berbagai sensor yang kita juga pasang dan sudah ada di mana-mana, kita bisa ambil datanya dan kita manfaatkan. Dan terhubung dengan apa yang sedang kami kerjakan bersama di optimasi traffic adalah ya kita punya banyak informasi dari sensor, termasuk tadi yang sudah dipaparkan, dan nanti informasinya itu kita ambil untuk kita manfaatkan untuk riset yang kali ini terkait dengan pengaturan lampu lalu lintas, salah satunya, dan juga gerakan para pengendara. Beberapa riset yang lain bisa juga terkait dengan eh, ya tadi ada juga informasi udara juga dipakai untuk melakukan optimasi sistemnya. Ya, langsung masuk ke riset tentang pengaturan trafiknya. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengamati bagaimana pengendara itu bergerak di jalan-jalan di daerah Jakarta. Lalu kita ingin berusaha untuk mengatur arus pergerakan kendaraannya melalui pengaturan lampu supaya daerah yang macet menjadi kurang macet. Lalu kita merekomendasikan rute yang terpendek untuk setiap driver menggunakan aplikasi yang mereka gunakan, karena datanya kita kumpulkan secara keseluruhan, kita bisa tahu di titik-titik mana yang krusial dan perlu dihindari. Harapannya adalah bagi pengendara waktu tempuhnya semakin pendek, bagi pengelola transportasi kemacetannya semakin kecil. Ini beberapa riset yang sedang dilakukan di Korea terkait dengan ini. Jadi kerjasama dengan kepolisian di Korea menggunakan metode yang mengatur rute secara real time. Jadi kondisi kemacetannya diamati terus, lalu rutenya dioptimasi. Selain itu juga lama lampunya juga dioptimasi. Nah, yang dilakukan adalah ada beberapa kombinasi pergerakan lampu lalu lintas, lalu dicari mana yang paling baik untuk setiap kombinasi jalan. Jadi kalau kita tadi Prof. Eben sempat sebutkan ada lama satu cycle, jadi dalam satu cycle itu sebetulnya definisi arah pergerakannya juga bisa macam-macam. Nah, di riset yang di Korea ini yang dilakukan adalah mencari mana cycle yang terbaik, termasuk dari sisi kombinasi arah dan lama waktunya. Lalu riset yang selanjutnya di Korea menggunakan jadi konsepnya reinforcement learning atau penentuan rute secara real time adalah kalau kita misalnya mengatur lama lampunya selama sekian, maka kita lihat efeknya terhadap pergerakan kendaraan. Kalau ternyata settingan lampu warna hijau ke arah tertentu, misalnya jumlah kendaraannya sekian, lalu kalau kita naikkan jumlah lama lampu hijaunya dengan arah yang sama, ternyata jumlah kendaraannya berkurang misalnya, berarti itu keputusan yang baik sehingga kita berikan reward. Nanti untuk kedepannya kita bisa amati lagi kalau ternyata kita naikkan lama lampunya tapi tidak ada perubahan dalam jumlah kendaraan, sama saja berarti itu keputusan yang tidak baik, rewardnya semakin kecil misalnya. Nanti kalau kita lakukan pengambilan keputusan secara terus-menerus, pada akhirnya kita bisa dapat kombinasi lama lampu yang baik sesuai dengan kondisi jalan yang terus berubah-ubah. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nanti kalau tertarik, Bapak Ibu bisa lihat referensi yang ada di sini. Jadi dari sistem yang kami sedang kerjakan ini adalah ilustrasi salah satu area jalan di Blok M. Jadi ada 4 intersection dengan lampu lalu lintasnya. Untuk setiap lampu lalu lintas bisa digambarkan seperti ini. Jadi kita tahu bahwa pergerakan ke kiri itu bisa langsung, tapi kalau ingin pergerakan lurus dan belok kanan itu menggunakan lampu. Lalu kita tahu lama lampunya dan kita tahu arah lampunya seperti apa. Jadi nanti pada saat kita mengoptimasi sistem dari sisi pengaturan lampunya, kita bisa arahkan apakah diizinkan bergeraknya lurus atau digerakkan ke kanan secara bersamaan atau terpisah dan seterusnya. Lalu input informasi yang kita punya adalah pergerakan orang. Jadi nanti kita menggunakan data WAZE untuk kita melihat biasanya orang itu dari data bergerak dari titik mana ke titik mana dan sebanyak apa pergerakannya. Itu terkait dengan arrival rate-nya. Lalu kita juga tahu ukuran kendaraan dan kecepatan kendaraannya, karena nanti ukuran kendaraan juga akan
terkait dengan kapasitas jalannya. Jadi kapasitas jalan yang benar-benar ada itu kita pertimbangkan juga di model simulasinya. Metode yang kita gunakan, kita menggunakan simulasi untuk kita mengamati pergerakan mobil. Jadi kalau kita tahu kondisi pengaturan lampu lalu lintasnya dan kedatangan orangnya, kita bisa lihat apakah daerah mana yang macet, daerah mana yang tidak. Kira-kira seperti itu. Lalu di simulasi juga nanti akan juga ada juga bagian untuk traffic light control-nya, kita bisa mengatur arahnya pergerakannya kemana, dan nanti informasi ini akan kita gunakan untuk memberikan rekomendasi kepada para pengendara menggunakan aplikasi. Beberapa ide untuk pengaturan lampunya adalah, kalau secara sederhana kita bisa bandingkan kondisi kalau misalnya urutannya selalu sama, jadi cycle-nya selalu sama, waktunya selalu sama, lalu untuk langkah lebih lanjutnya menggunakan algoritma yang bisa mengatur kalau misalnya ternyata daerah sini lebih macet, maka kita perlu berikan lampu hijau yang lebih lama, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa mengukurnya ketika jumlah kendaraannya misalnya bertambah, atau secara rata dari beberapa waktu berurutan bertambah, dan seterusnya. Lalu juga menggunakan reinforcement learning yang tadi sudah disampaikan, melihat kondisi jalan secara real time. Lalu juga untuk pemberian rekomendasi kepada driver juga, kan kita tadi menggunakan aplikasi. Jadi kita sampaikan kepada driver melalui aplikasi, bisa jadi beberapa driver mengikuti dan tidak. Nah, nanti keputusan driver untuk mengikuti dan tidak itu juga kita modelkan dengan menggunakan probability di simulasinya. Kita bisa modelkan beberapa yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sampaikan misalnya. Nah, jadi penentuan rutenya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Emir. Kalau kita tahu jalan satu itu paling pendek sebetulnya tanpa banyak kendaraan, ternyata kalau banyak kendaraan nanti kendaraan akan bisa memilih rute 2 yang lebih pendek. Jadi kondisinya sangat kompleks karena pemilihan rute ini juga bukan hanya tergantung dari jumlah mobil yang ada, jumlah mobilnya sendiri tergantung dari lama traffic light-nya, sehingga itu semua diamati dengan menggunakan simulasi. Secara teorinya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa melihat lebih dalam tentang Dijkstra algorithm, pada konsepnya mencari jalur terpendek. Jalur terpendeknya terkait dengan waktu tunggu di setiap jalan yang ada, tadi sudah disampaikan juga. Lalu kalau terkait dengan queuing teori, jadi sebetulnya kalau kita tahu intersection itu lama lampunya hijaunya berapa lama, kita tahu arus kedatangan kendaraannya berapa, paling baik kan kira-kira lampu hijaunya perlu menyala selama yang cukup sehingga kendaraannya bisa lewat. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana di simulasi itu kita bisa lihat perilaku ini untuk semua intersection, sehingga waktu kita lakukan optimasi, semua titik kita optimasi secara bersamaan, sehingga secara sistem ada aliran yang baik. Ya, ini adalah idenya. Jadi kalau kita lihat terlalu banyak kendaraan di arah lurus, maka kita alihkan ke belok kanan, misalnya seperti itu. Nanti kita bisa atur di simulasinya, dan kita bisa lihat perubahan kondisinya seperti apa. Simulasinya menggunakan area ini seperti yang tadi sudah disampaikan, lalu menggunakan plan simulation software. Jadi plan simulation software ini nanti merepresentasikan pergerakan kendaraan secara detail. Ini adalah bagian yang merepresentasikan lampunya, lalu ini adalah aliran kendaraannya akan menunggu ketika lampunya merah, kira-kira seperti itu, dan di simulasinya bisa dilihat nanti. Kalau tadi Prof. Emir menyampaikan ada indeks untuk mengukur kemacetan, ya selain itu juga kita bisa lihat rata-rata waktu tunggu kendaraan dan jumlah antrian di setiap intersection. Nah, nanti kalau kita lihat dari pengambilan keputusan kita yang berbeda, kita bisa lihat perubahan datanya seperti apa. Jadi harapannya kan jumlah kendaraan yang menunggu dan waktunya semakin kecil. Dan ya tadi pergerakannya menggunakan data WASI sudah kita sampaikan. Jadi informasi WASI kita pakai menjadi input untuk simulasi, sehingga simulasinya bisa menghasilkan kondisi kemacetan yang semirip mungkin dengan apa yang sudah ada di WASI. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk tambahannya sedikit, plan simulation sendiri itu sudah bisa terkait dengan bahasa pemrograman Python juga. Jadi kalau kita punya sumber data secara real time dari
website atau dari software itu bisa kita integrasikan sehingga pada waktu-waktu yang kita perlukan kita bisa update keputusannya dan kita bisa lakukan running simulasinya secara beberapa kali. Itu sudah bisa kita atur. Sistemnya sudah ada. Lalu ini ini contoh info data di Waze-nya, nanti kalau tertarik bisa dilihat, jadi ada info kecepatan, panjang, dan delay, dan seterusnya, dan ini yang nanti kita modelkan di simulasinya. Jadi ini informasi pergerakan di Waze-nya juga, jadi ada titik masuk dan titik keluarnya ada di setiap ujung dari jalan yang tadi kita sudah gambarkan. Ya, lalu informasi di Waze sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama, kita bisa lihat misalnya data rata-ratanya, rata-rata pergerakan orangnya seperti apa, kita modelkan. Lalu langkah lebih jauhnya adalah kita bisa bedakan arus pergerakan orangnya di waktu yang biasa dan waktu yang tidak, dan waktu yang banyak orang bergerak, misalnya pada saat pulang kerja. Jadi kita bisa lihat apakah perilaku orang itu berbeda, lalu dari sisi pengaturan lalu lintasnya bagaimana kita perlu memperlakukannya berbeda kalau aliran orangnya berbeda. Kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh pengambilan datanya. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya 4 jam simulasi, kita bisa mengcapture data setiap beberapa menit sehingga kita bisa lihat perbedaan aliran pergerakannya seperti apa. Jadi harapannya kita bisa lihat pergerakan yang semakin baik adalah jumlah kendaraan yang kita modelkan harusnya dari titik ini sampai ke titik tertentu, jumlah mobil yang sampai adalah lebih banyak, lalu jumlah mobil yang menunggu di intersection semakin sedikit. Ini adalah simulasi singkatnya dan terus sedang kita kembangkan. Jadi kita bisa lihat pergerakan mobilnya seperti ini. Kalau misalnya lampunya hijaunya menyala, maka kendaraannya bisa maju dan belok kanan. Lalu kendaraan yang lampu merah seperti ini tidak akan bisa bergerak seperti ini kira-kira. Lalu bisa dimodelkan juga waktu tunggu kendaraannya karena kendaraan yang lain. Dan ini adalah satu intersection. Nah, nanti ada intersection yang lain juga dan kita bisa lihat bahwa di bagian akhir kira-kira seperti ini kita bisa modelkan semuanya secara bersamaan. Lalu kita bisa nanti lihat rangkuman langsung informasinya seperti apa dan kita bisa lihat daerah mana yang macet. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ini sedikit tambahan tentang salah satu ide lain yang kita gunakan terkait dengan sistem antrian. Jadi kalau kita tahu misalnya di sistem antrian bank atau misalnya di area yang umum, kalau kita ingin melakukan satu service ada beberapa server, tetapi beberapa server ini ada membutuhkan waktu servisnya dan kita bisa membandingkan aliran kedatangan orangnya. Kalau misalnya servernya terlalu sedikit, maka orang yang mengantri akan banyak sekali. Jadi keputusan yang perlu dibuat secara real time salah satunya adalah kapan kita perlu membuka server yang baru. Nah, kalau kita membuka servernya terlalu banyak juga, mungkin di jam tertentu dia akan kosong, tetapi di jam yang lain dia akan padat sekali, sehingga nanti kan kalau kita menggaji orang misalnya selama per hari, kalau misalnya secara umum terlalu banyak server yang menganggur, maka kan kita mengalami kerugian ya. Jadi kita perlu memodelkan kira-kira bagaimana caranya kita bisa memprediksi dan mengatur pembukaan server sesuai dengan kedatangan orang. Jadi kalau misalnya service rate-nya lebih cepat, maka antriannya kecil, tapi utilisasi servernya rendah. Sedangkan kalau service rate-nya kecil, orang yang datangnya lebih cepat, maka antriannya akan panjang. Jadi kita mencari kira-kira kondisi yang ideal, sebaik mungkin seperti apa. Kalau dimodelkan di plan simulation, ini salah satu alternatif optimasi dengan kasus yang lain. Kita bisa lihat ini adalah kondisi ketika semua server terpakai, berarti kan kalau ada orang datang, pada saat semua terpakai, maka akan mengantri yang lainnya. Jadi kita bisa lihat jumlah antriannya seperti apa. Dan ini adalah kondisi ketika servernya penggunaannya sangat rendah. Jadi dari 5 orang server misalnya hanya ada 0,2, hanya ada 20% ya satu server yang digunakan, sedangkan kalau di sini menganggur sama sekali. Jadi bagaimana kita melakukan pengaturan pembukaan server secara real time per hari misalnya, atau ya kalaupun kita mau memilih server yang jumlahnya tetap, berapa jumlah yang paling baik.
Itu kira-kira salah satu pendekatan yang bisa digunakan kalau kita mengamati server dengan pendekatan simulasi juga. Ya, dari saya kira-kira itu. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, silahkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ivan, menarik sekali nih. Kayaknya memang harus ada simulasi dari maksudnya Intelligent Transportation System ini memang kayaknya sudah waktunya kita pasang di Indonesia kali ya untuk mensolusikan kemacetan gitu. Oke, sudah dua pemateri kita menyampaikan materinya. Tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Ini saya akan buka untuk 3 pertanyaan dulu. Kebetulan ini sudah ada yang bertanya di kolom chatnya. Ini ada yang pertama ada Setia Juli. Mungkin ini untuk ke Pak Emir kali ya. Pengaruh temperatur ke NKJ seperti apa Pak? Apakah signifikan? Terus kemudian kalau di Bandung apa ada pengaruh juga terhadap banjir atau genangan di jalan? Atau genangan jalan juga akan terpantau oleh sistem? Itu yang pertama Pak. Yang kedua dari Pak Rahmat mempertanyakan terkait implementasi Intelligent Transportation System ke depannya, berarti akan ada kendaraan yang saling terkoneksi, baik antara pengemudi dan maupun ke jaringan cloud-nya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana dengan challenge dari segi security-nya. Misalkan bagaimana meminimalisir kebocoran data atau aspek privasi dari pengguna jalan. Nah, yang ketiga ini ada dari Pak Vicky Herman. Apakah sistem tersebut dapat ditampilkan ke sebuah layar besar untuk menampilkan rute, peta terdekat dan terbaik untuk dilalui? Kemudian, apakah ada pengaruh timer setiap traffic light untuk keadaan crowded? Apa bisa dibuat untuk plat nomor ganjil dan genap? Nah, mungkin yang ketiga untuk Pak Ivan kali ya. Silakan mungkin Pak Emir. Masih di mute, Pak. Terima kasih. Ini kebetulan Mas Surya ini mahasiswa S3, risetnya di sini. Jadi nanti Surya diharapkan bisa membantu juga untuk jawab. Siap. Jadi kalau dilihat pengaruh temperatur, itu temperatur itu bisa. Jadi pertama kalau hujan jelas kan. Kalau hujan jelas temperatur turun. Jadi pada saat hujan jelas itu pasti memengaruhi tingkat kemacetan. Nah itu tapi ada juga kalau temperatur panas, sangat panas. Ini kalau di Bandung biasanya. Jadi kalau di lampu merah itu kalau sangat terik, nah biasanya banyak penumpang yang nunggu di bawah pohon. Itu apa namanya? Ini pemotor, pengendara motor itu biasanya nunggu di bawah pohon. Nah itu pasti itu akan memengaruhi kemacetan. Itu bisa memengaruhi kemacetan karena apa namanya, kebiasaan. Jadi behavior, ya, driver behavior itu salah satunya. Nah lalu mungkin yang kedua ya, yang dari Pak Rahmat itu challenge. Nah itu makanya di Intelligent Transportation ini kita menggunakan kita pakai istilah smart CCTV. Jadi CCTV itu yang dikirim bukan gambar, karena kalau video kalau video streaming kalau dikirim kan bandwidth-nya sangat besar. Jadi kita coba ada mini komputernya di CCTV. Jadi dengan mini komputer itu kita menghitung kepadatan dan kecepatan rata-rata. Nah itu yang dikirim. Nah itu jauh. Jadi bandwidth-nya jauh lebih kecil. Jadi bandwidth itu bandwidth
seperti SMS jadi bandwidth chatting. Nah, itu yang kita tantangannya di situ memang. Itu yang kita itu salah satu yang kita lakukan. Terus apa lagi? Apakah sistem itu dapat ditampilkan sebuah layar besar untuk rute? Oh, bisa. Nah, ini mungkin ini ya, Mas Ivan mungkin ya. Yang bagian saya dulu mungkin. Kalau scheduling, kapan berangkat harus semua pengendara. Iya. Jadi memang kalau scheduling itu ya saya kira bisa gitu ya. Jadi seperti dulu kan tol, sistem pembayaran tol pakai IMA, pakai electronic money. Dulu kan orang tidak membayarkan apa bisa bertanya. Nah, setelah itu diharuskan. Nah, bisa. Apalagi nanti bisa aja di Jakarta kan pakai apa namanya istilahnya? Yang seperti Singapura, jadi berbayar itu kan kalau masuk daerah zona tertentu maka berbayar. Nah, itu jadi memang kalau saya lihat sih itu mungkin. Jadi semua pengendara harus pakai aplikasi. Itu saya kira mungkin. Lagi pula sekarang itu hampir semua orang pakai smartphone kalau jadi bukan barang mewah lagi, smartphone yang bisa menjalankan aplikasi, yang bisa internet. Saya kira itu bukan satu barang yang mewah lagi. Nah, kalau menurut saya itu mungkin. Lalu itu simulator. Seperti apa siklus traffic management? Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan Mas Ivan kali ya. Ya, silakan Mas Ivan. Ya, terima kasih Prof. Saya mencoba menjawab. Jadi pertanyaan dari Pak Vicky Herman Perwira. Jadi sistemnya bisa ditampilkan di layar besar tentu saja. Lalu ya seperti kan teknologinya kan sudah banyak ya untuk menunjukkan rute yang terbaik. Termasuk tadi dari yang disampaikan Prof. Emir juga kita bisa menggambarkan secara visual juga area mana yang macet misalnya dari warna yang berbeda. Lalu pengaruh timer untuk setiap timer traffic light itu mempengaruhi keadaan yang crowded karena yang tadi ilustrasi dari satu intersection, kalau misalnya daerah tersebut lurusnya macet, maka kita arahkan ke kanan dulu. Kalau daerah yang lurus di depan tadi sudah kan dari daerah depan itu kan akan berkurang jumlah mobilnya kalau intersection selanjutnya lampunya sudah menyala ya. Jadi kira-kira bukan hanya manajemen di satu lampu saja, tetapi kombinasi lama lampu dan waktu menyala lampu di setiap intersection terdekat itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau depannya lampunya sudah hijau, sudah berkurang kendaraannya, baru yang daerah belakangnya kita nyalakan lampunya. Kira-kira konsepnya seperti itu, Pak Vicky, untuk pengaturan pengaruh timernya terhadap pengurangan crowded di setiap ruas jalan. Lalu kalau ingin kita menggunakan plat nomor ganjilan genap, tentu saja bisa seperti yang tadi Prof. Emir sampaikan, di aplikasinya juga nanti kita bisa atur saja polisinya kira-kira bagaimana. Itu mungkin dari saya, nanti kalau kurang lengkap mohon ditambahkan Prof. Emir atau dari Pak Vicky silahkan juga. Lalu apakah dari Bapak AAW ya, Bapak atau Ibu AAW, apakah simulatornya bisa menambahkan kendaraan dengan objek karakteristik tertentu, angkot, bis kota, dan seterusnya? Bisa sekali Pak. Jadi nanti kalau di plan simulation-nya sendiri jenis kendaraannya bisa diatur. Kalau tadi Prof. Emir menyampaikan waktu kita memprediksi atau mengukur kemacetannya, kita bisa ada bobotnya untuk kendaraan truk misalnya lebih besar daripada mobil, sekaligus juga untuk perilakunya. Jadi kalau misalnya penyeberang jalan misalnya kita ingin modelkan, kita belum modelkan, tapi kalau ingin kita modelkan lampunya kan berbeda juga untuk kendaraan dan penyeberang jalan misalnya, nanti bisa dimodelkan di simulasinya tergantung tipe entity-nya seperti apa. Jadi kalau mobil pergerakannya seperti apa, mengikuti lampu seperti apa, untuk penyeberang jalan kira-kira seperti apa. Kira-kira seperti itu dari kami. Lalu Bapak Setia Juli, data Google Map daripada menggunakan data dari Waze, apakah lebih akurat dari Google Map? Apakah yang dimaksud pergerakan orang, Pak ya? Kalau Waze yang kami gunakan kan
menggunakan prediksi pergerakan orangnya. Jadi kalau di Waze itu kita lihat di setiap ruas jalan itu jalan ini macetnya sekian atau kecepatan kendaraannya sekian, maka yang kami lakukan di plan simulation adalah kita mengatur pergerakan orang sehingga di setiap ruas jalan tingkat kemacetannya atau kecepatan kendaraannya kira-kira serupa dengan data Waze. Itu yang kami lakukan. Kalau datanya di Google Map memang ada, bisa digunakan juga. Nanti mohon informasinya Pak Setia Juli. Sejauh yang saya tahu, saya belum lihat. Terima kasih sebelumnya. Lalu untuk siklus traffic management Pak Sabam Perjuangan, jadi yang saya tangkap, mohon dikoreksi Pak Femir kalau kurang sesuai. Jadi siklus itu kalau kita melihat dari sisi lampunya adalah lampu itu kan ada urutannya dari kita. Kalau tadi ada perempatan, ada 4 sisi. Jadi kalau satu sisi lampu itu menyala, lalu setelah itu kan sisi selanjutnya sampai kembali lagi ke titik yang awal. Nah itu dari titik awal sampai ke titik awal lagi itu adalah satu putaran, disebut satu siklus. Nah satu siklus itu berarti kan kalau sisi ruas ini lampunya menyala, maka arahnya kemana dan lama durasinya seperti apa. Ya, untuk setiap titik sampai kembali ke titik awal lagi. Saya pikir itu yang dimaksud dengan siklus. Jadi nanti untuk traffic manajemennya bagaimana cara kita mengatur urutannya seperti apa, lalu urutan itu kan dari sisi arah dan waktu tadi ya, Pak Sabam Perjuangan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, saya kira itu dulu ya. Kalau ada yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya kira-kira bagaimana Pak Surya? Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Ya Oh, mungkin silakan untuk mungkin yang mau Surya bisa menambahkan juga. boleh Pak. Oke, kalau boleh saya menambahkan Bapak Ibu, jadi kalau yang pertanyaan pertama tadi Pak atau Ibu Setia Juli itu pengaruh temperatur ke NKJ itu seperti apa? Jadi kalau NKJ itu sebetulnya modelnya preferensi. Jadi ketika misalnya kita membawa sebuah kendaraan, misalnya bermotor lah, motor lah misalnya kita katakan motor, jadi NKJ temperatur itu memberikan dari sisi kenyamanan berkendara. Jadi misalnya kalau kita menggunakan motor, suhunya sangat tinggi, nah itu lebih baik kita nggak lewat situ, kita cari jalan yang suhunya lebih rendah, jadi lebih nyaman membawanya. Terus juga dari sisi kelembapan, temperatur itu juga sendiri, itu juga mempengaruhi dengan kondisi mesinnya. Mesin kendaraan juga pasti akan berpengaruh, banyak sedikit juga pasti akan berpengaruh. Jadi itu yang pengaruh dari NKJ tadi. Pengaruh dari temperatur untuk NKJ. Terus kemudian kalau di Bandung ada pengaruh juga terhadap banjir atau genangan di jalan. Kalau untuk ini sebetulnya bisa saja ditambahkan, akan tetapi dalam simulasi yang telah dilakukan ini belum menambahkan poin-poin ini. Gitu. Nah, kemudian apakah simulator bisa menambahkan keadaan objek dengan karakteristik tertentu? Mungkin kalau ini untuk Pak Ivan mungkin untuk simulator yang digunakan. Tapi kalau misalnya dibahas apakah misalnya keadaan objek-objek lain ini untuk dilakukan di rute rekomendasi rute dengan NKJ tadi sangat bisa. Jadi sebetulnya dengan computer vision itu kita bisa memilih objek apa yang mau kita deteksi, dan kalau ada objek custom yang ingin kita dideteksi, kita bisa menambahkan objeknya tadi apa. Tapi yang dalam kasus di sini traffic heterogen itu kita definisikan untuk 4 jenis kendaraan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih untuk mungkin tambahan dari saya mungkin itu Pak. Mungkin ini kita lanjutkan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Mungkin ada Pak Jaya Kuncara mau bertanya secara langsung, boleh. Atau rekan-rekan yang lain, peserta yang lain, silakan.
Oke, mungkin saya bacakan lagi nih dari Pak Jaya Kunchara. Kemudian untuk sistem kecerdasan ini apakah dapat dikembangkan untuk masalah kebutuhan bahan bakar kendaraannya? Mungkin simulasi yang dilakukan Pak Ivan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini atau gimana Pak? Mangga, silakan. Ya, kalau sedikit dari saya, di plan simulasinya sendiri sudah embedded sistem untuk mengukur bahan bakar. Jadi sudah ada fungsi pengukuran bahan bakarnya sendiri. Jadi kalau kita ingin minimasi, nanti kan biasanya bahan bakar itu bisa sejalan penggunaannya dengan waktu transportasi, tetapi juga bisa dipengaruhi dari kapan kendaraan melakukan akselerasi dan deselerasi. Jadi kalau misalnya alirannya lancar sekali kan berarti penggunaan kendaraan relatif lebih penggunaan bahan bakar relatif lebih rendah daripada kalau jalan berhenti. Kira-kira mungkin logikanya seperti itu, tapi di simulasinya sendiri bisa dilakukan analisa tambahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi bisa kita lihat konsumsi bahan bakarnya akan seperti apa gitu ya Pak ya? Bisa, Pak. Bisa. Terus ini ada lagi pertanyaan Pak dari Pak Ferry. Ini bagaimana cara mengatasi masalah asumsi yang timbul dari driver, yang mana kebanyakan driver untuk menghindari traffic, mereka berusaha berangkat lebih awal. Nah, namun kenyataannya perilaku ini malah menambah dan mempercepat waktu traffic jam, sehingga traffic jamnya bisa datang lebih cepat. Nah, mungkin simulasi dari yang Pak Ivan tadi mungkin bisa menjawab ini juga Pak, kayaknya Pak. Ya, saya pikir tadi sudah diarahkan cukup baik sekali oleh Prof. Emir. Jadi idenya adalah nanti terkait dengan policy yang kita buat. Jadi kalaupun orang diarahkan lebih pagi, aturannya lebih pagi itu sejauh apa. Dan kalau dari dikaitkan dengan sistem simulasinya sendiri kan kalau kita modelkan kendaraannya lebih pagi, kita juga bisa lihat perilakunya nanti lebih macet atau tidak. Jadi kita bisa atur dari simulasinya sendiri juga lebih pagi itu jamnya seberapa, kalau kita geser seberapa lama maka efeknya akan sebesar apa. Nah, nanti dikaitkan dengan policy yang tadi Prof. Emir sampaikan, kalau di Singapura ada pembatasan dari biaya tertentu. Nah, kita bisa atur juga kan misalnya biayanya akan kena ketika jam berapa pergerakannya. Kira-kira seperti itu mungkin dari saya, Pak Surya. Oke Pak. Tapi ini saya ikut bertanya lagi, menambahkan gitu ya. Saya juga sedikit penasaran. Tapi apakah mungkin misalnya kalau kita tadi kan dikatakan oleh Prof. Emir tadi kan ketika jalannya macet, kemudian si penggunanya diarahkan dulu nanti saja pulangnya atau silakan ke mall dulu atau seperti apa sehingga tidak menumpuk di jalan gitu kan Pak ya. Tapi apakah ada kemungkinannya misalnya 2 user atau lebih gitu ya, ketika dia mengenerate jalan pada saat yang di generate oleh sistem itu silakan pulang sekarang, tapi ternyata pada saat yang bersamaan itu ada banyak user yang dikatakan dijawab oleh sistem juga sama gitu. Silakan pulang sekarang misalnya gitu. Sehingga yang tadinya kata sistem lancar nih gitu ya bagus, tapi karena ada apa ya istilahnya tuh secara serentak dia mengatakan si sistem menjawab silahkan lewat gitu ya. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ada tata caranya biar dia nggak error seperti itu atau seperti apa? Ya, saya pikir Prof. Emir ahlinya, Prof. Ada yang mau disampaikan dulu nggak, Prof, kira-kira? Saya nanti menambahkan kalau boleh. Yang pasti harus kita pastikan bahwa sistemnya berjalan sebagaimana semestinya gitu. Jadi yang jelas nggak boleh ada error. Jadi error sedikit pun akan bisa menjadi fatal seperti tadi. Itu yang masalah. Jadi harus disiapkan supaya sistemnya tidak ada error dalam sistemnya. Oke, Saya kira itu. Kalau tambahan dari saya, Pak Surya. Silakan. Ya, boleh Pak Ivan.
Ya, tambahan dari saya lebih ke arah ini, waktu komputasi algoritmanya. Jadi kan begitu dia meminta keputusan, kita kalau merunning simulasi atau kita pakai algoritma untuk mengatur arahnya kemana itu kan harus sependek mungkin ya supaya nanti ya waktu tunggunya tidak lama. Saya pikir ke situ. Lalu ya terkait dengan tadi tidak boleh ada masalah di sistem juga, saya pikir teknologi untuk transfer data kan semakin banyak ya dari sisi kecepatan 5G dan seterusnya. Mungkin nanti perlu dimanfaatkan juga. Mungkin sedikit dari saya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini Oke, jadi servernya nggak boleh hang. siapa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Tadi ada yang ini mau bertanya secara langsung, Pak. Saya mau nanya nih. Nah, silakan, Pak. Terima kasih waktunya. Ini tadi saya lihat penjelasan yang Prof. Emir ya kayaknya tentang perangkat-perangkat yang data-data yang diakuisisi untuk sistem ini. Nantinya kalau seandainya ini diimplementasi, apakah mengharuskan pemasangan perangkat baru di kendaraan atau cukup perangkat itu diletakkan di jalan dan untuk drivernya cukup mobile phone saja, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau sensornya sendiri kita pakai CCTV sebenarnya. Jadi CCTV itu yang bukan dari CCTV user. Jadi CCTV yang ada di ruas jalan pertama. Yang kedua adalah penggunaan kalau tidak ada CCTV maka menggunakan aplikasi sosial media, aplikasi seperti TomTom dan sebagainya. Nah, itu pakai handphone. Jadi memang mereka mengumpulkan data dari lewat aplikasi handphone. Nah, yang lalu untuk weather dan sebagainya itu bukan dari user, tapi dari sosial media. Jadi banyak yang sekarang ada seperti open weather ya dan lain-lain. Itu Pak. Jadi memang ada kombinasi di sini. Ada kombinasi penggunaan CCTV dan penggunaan handphone dari user lewat aplikasi. Nah, itu Mas. Oke, gimana Pak Asmi? Ya, berarti intinya di sisi kendaraan tidak perlu penambahan apapun ya di sini ya. Ya, tidak. Memang kita pakai handphone sih jadinya. Karena memang hampir semua user, semua pengendara sekarang ini memang hampir semua punya handphone atau smartphone. Gitu. Ya, makasih jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Asmi. Ini ada dari Pak Sugeng untuk Pak Ivan kayaknya. Apakah proses pengaturan traffic light bisa adaptif dalam antrian dapat melihat kondisi kepadatan dari setiap jalur, sehingga kalau padat akan ada proses penyesuaian waktu lama dan sebentarnya waktu lampu. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Sugeng. Betul sekali Pak. Tadi itu salah satu keputusan yang bisa kita buat. Jadi selain menentukan arah, durasinya juga bisa ditentukan, dan durasinya bukan hanya dari satu lampu saja, tetapi mempertimbangkan kombinasi beberapa lampu, sehingga nanti secara sistem alirannya tidak macet. Betul sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Surya. Boleh Pak. Sebentar, ini ada dari Pak Rempu. Pak Rempu. Ini bertanya ke Prof. Emir. Oh ya. Di ilmu perencanaan transportasi dikenal cara memperkirakan permintaan transportasi, antara lain model perkiraan 4 langkah, 4-step models yang dimulai dari perkiraan bangkitan perjalanan sampai pengaturan lalu lintas.
Namun beberapa literatur penelitian pemodelan menggunakan data besar. Ada yang menghasilkan model tidak lagi dimulai dari bangkitan perjalanan, tetapi langsung dari step kedua, yaitu trip distribution. Jadi ada lompatan pemodelan. Bagaimana tanggapan Prof dari aspek filosofi ilmu pengetahuan mengenai perubahan pendekatan perkiraan seperti itu? Ya, terima kasih Pak Rempu. Jadi memang yang kami dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Jadi memang ya mungkin yang sebelumnya, pendekatan sebelumnya itu, ilmu sebelumnya itu ada di ilmu transportasi di sipil mungkin. Nah itu, jadi memang pendekatan ya seperti, jadi pendekatan itu adalah disrupsi mungkin ya. Jadi sekarang terjadi disrupsi dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, dengan handphone, smartphone. Nah itu yang itulah yang terjadi gitu. Jadi memang jadi kita sekarang ini tidak dan artificial intelligence. Jadi sekarang ini kita dengan contohnya gitu. Contoh di tempat lain tuh yang dengan adanya disrupsi energi itu temperatur, ya apa namanya, bukan temperatur, polusi. Jadi standar yang konvensional polusi itu mungkin itu kalau dilihat sensornya aja harganya satunya itu bisa 4 miliaran. Nah sekarang ada namanya crowd sensing. Jadi data itu dikumpulkan oleh banyak user ya, menggunakan sensor yang murah. Jadi kalau tadi harganya 4 miliar satu sensor, jadi satu kota mungkin hanya punya satu gitu. Nah sekarang dengan crowd sensing ini, jadi yang tadi satu kotanya yang diukur satu gitu ya, dengan sensor memang sangat akurat tapi harganya sangat mahal. Nah sekarang diganti, jadi setiap orang mengukur gitu, bisa mungkin bisa jutaan orang mengukur temperatur. Nah itu bisa lebih akurat karena yang tadi satu kota satu gitu ya, mungkin jadi di pusat kota sensornya gitu ininya sensor temperatur. Kalau sekarang di semua tempat. Nah itu jadi malah kita punya model yang lebih besar, lebih luas. Nah itu jadi dengan adanya teknologi sekarang ini, harga sensor lebih murah, lalu jadi user yang involve, yang ikut serta di dalam sistem ini besar gitu ya. Nah itu jadi pendekatannya memang bisa berbeda gitu. Jadi bukan pendekatan yang konvensional lagi, tapi malah pendekatannya itu tadi big data itu. Jadi big data itu lalu, nah itu jadi dan artificial intelligence. Jadi memang yang kita ini sekarang pendekatan artificial intelligence, tapi juga seperti tadi kita mengikuti standar-standar jalan raya seperti kajian kepada kapasitas jalan raya itu tahun 997. Nah itu memang jadi mengkombinasikan artificial intelligence dengan metode yang konvensional. Nah itu Pak. Oke Pak. Baiklah, Pak apa Rempu. ada lagi yang mau bertanya atau Pak Rembu mau menambahkan pertanyaannya? Oh, nuhun Prof, kata Pak Rembu. Ya, terima kasih. Oke, silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya sekali lagi yang bagian terakhir sekarang. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak Surya di chat ada dari Pak Jaya Kuncara ya? Oh, iya, kalau nggak salah tadi ada, oh iya ada lanjutannya, saya lupa. Kalau di Indonesia mungkin ada tambahan kalau lewat kawasan industri. Apakah perlu ada prediksi ketika perjalanan sampai di kawasan industri tersebut?
contohnya kalau ke arah Cicalengka melewati PT KHTEX yang ada 3 kali shift kerja, bagaimana dengan itu? Mungkin ini mungkin Pak Emir atau Pak Ivan bisa menjawabnya, Pak. Silakan. Ya, kalau bantu menjawab sedikit dulu mungkin, jadi betul sekali Pak Jaya tadi, berarti kan kita tahu di area KHTEX-nya itu aliran kendaraannya, pergerakan orangnya akan besar, nanti kan berarti kita juga tahu shift kerja itu pergantiannya di jam berapa, nanti tinggal dimodelkan saja. Berarti akan ada pergerakan orang dari pada jam-jam pergantian shift kerja itu di area tertentu, nanti tinggal kita modelkan bagaimana untuk menghindari area-area tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau dari Pak Emir seperti apa, Pak? Jadi pertanyaannya di mana ya? Agak tenggelam, Pak, di bagian atas, Pak. Hah? Ini saya copy Enggak, paste enggak. sebentar, saya copy sebentar. Ya, kalau Indonesia mungkin ada tambahan kalau lewat kawasan industri perlu ada prediksi jika perjalanan sampai di kawasan industri tersebut, tentunya kalau arah Cicalengka menuju. Itu dia. Betul-betul. Jadi memang kita kombinasikan data real time dengan data prediksi. Jadi misalnya shift, jadi orang mungkin shift ada penggantian shift jam 12 siang. Nah itu jadi dari history itu ada nanti. Jadi pada jam 12 siang itu di PT KHTEX itu akan terjadi kemacetan. Nah itu dari history. Makanya nanti sebelum jam 12 siang maka di pengaturan lalu lintas akan itu tadi sistem akan mengatur. Jadi apa bisa menghindar tempat tersebut. Lalu bagaimana dikurangi kendaraan yang lewat PT KHTEX. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi itu perlunya prediksi. Makanya tadi yang kami sampaikan di awal slide itu adalah prediksi. Jadi prediksi lalu lintas menggunakan machine learning. Nah, dari situ dan juga nanti digabung dengan simulasi. Jadi ada prediksi lalu disimulasikan. Nah, jadi pada simulasi itu akan ditentukan jadi berapa mobil yang bisa lewat situ gitu. Nah, itu dia. Jadi itu penggabungan dari prediksi dan simulasi. Nah, dari situ akan nanti kalau memang mungkin data nanti ada juga data realnya atau macet apa enggak gitu kan. setelah diatur gitu ya berdasarkan simulasi dan prediksi itu macet apa enggak. Nah, itu data realnya. Ya itu dari saya. Oke, Pak. Oke, nggak terasa nih waktunya sangat cepat berjalan ya. Tahu-tahu kita udah Iya. nyampe di bagian ujung acara di sesi penghujung di sesi webinar kali ini. Akhir kata ya, terima kasih untuk Pak Emir, Pak Ivan, dan para peserta. Oh ya, untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya sudah saya tulis di chatnya tadi. Jadi nanti setelah Untuk diisi daftar sertifikat. hadirnya dapat sertifikat nantinya. Oke, silakan diisi terlebih dahulu sebelum akan ditutup Zoom-nya. Oke, Atau di copy itunya, copy iya silakan. address-nya. Iya, silakan di copy. Oke, kami selaku penyelenggara berterima kasih kepada semua pihak yang membantu. Ditunggu kehadirannya lagi di webinar berikutnya gitu. Untuk para peserta dan para Pak Emir dan Pak Ivan, Pak Emir dan Pak Ivan, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat kali ini. Oke, wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih.
Terima kasih Prof, terima kasih Pak Surya dan Bapak Ibu yang Ya, lain. terima kasih, Stefan. Terima kasih, Surya. Terima kasih Pak.